Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul ulang tahun. Sebenarnya sejak kapan manusia itu mengadakan ulang tahun bagi dirinya? Tak jarang juga kita kan waktu kecil sering orang tua kita mengadakan acara ulang tahun buat kita. Bahkan sampai di hari ini seringkali kita juga masih memperingati ulang tahun kita. Yuk kita simak. Nah, sahabat, pernah nggak kepikir kira-kira kapan pertama kali manusia memperingati ulang tahun dirinya? Ternyata manusia pertama kali yang mengadakan ulang tahun itu adalah Fir'aun. Hal ini bisa kita lihat di dalam Bible, di kitab Kejadian 40:20. Saya bacakan ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti. Itu di tengah-tengah para pegawainya. Jadi, Fir'aun ini adalah manusia pertama kali yang merayakan hari ulang tahunnya. Dan masyarakat Mesir pada waktu itu menghormatinya. Kenapa? Karena Fir'aun pada waktu itu dianggap dewa. Jadi yang pertama kali mengadakan adalah Fir'aun dan itu 1300 tahun sebelum Masehi. Kemudian bagaimana dengan kue ulang tahun? Nah, kue ulang tahun ini memiliki sejarah tersendiri. Kalau kue ulang tahun ini pertama kali yang memperkenalkan adalah bangsa Yunani kuno. Kue ulang tahun ini dipersembahkan untuk di kuil Artemis sebagai persembahan terhadap Dewi Artemis. Jadi Dewi Artemis ini diyakini sebagai dewi hewan liar, dewi pemburu, dan dewi kelahiran. Jadi kue beserta, dilengkapi lilin. Lilin itu dianggap sebagai gambaran sebagai sinar rembulan. Nah, makanya sahabat semua, ketika di hari ini, kenapa ketika kita berulang tahun, kemudian kita disuruh make a wish atau membuat sebuah permintaan ketika meniup lilin. Nah, tradisi itu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Meniup lilin, kemudian asapnya sampai ke langit, itu diibaratkan bahwa permintaan kita ini akan dikabulkan oleh para dewa-dewi. Jadi, tradisi meniup lilin ini usianya juga udah cukup lama. Kemudian bagaimana dengan masyarakat Romawi kuno? Masyarakat Romawi kuno pada masa itu sudah merayakan hari ulang tahunnya. Mereka biasanya merayakan bersama keluarga dan kerabatnya. Di masa Romawi kuno ini juga mulai dikenal yang namanya hadiah atau kado. Tapi biasanya yang diberikan kadonya itu biasanya berupa tepung terigu gitu. Terus kemudian madu, kemudian ada juga minyak zaitun atau sekerat keju. Nah, uniknya kaum wanita di zaman Romawi kuno itu tidak boleh mengadakan perayaan ulang tahun. Mereka baru bisa merayakan ulang tahun itu sekitar abad ke-12. Kemudian kita bergeser lagi di zaman modern. Di zaman modern ini dalam artian di abad ke-18 ya. Di abad ke-18 itu kue ulang tahun ini akhirnya dibuat untuk masyarakat umum. Yang memulai ini adalah bangsa Jerman. Jadi bangsa Jerman itu mempunyai tradisi yang namanya pesta untuk anak-anak atau festival untuk anak-anak. Disebut juga Kinderfest. Nah, waktu perayaan ulang tahun itu tidak disertai kado, namun pada kue ulang tahun itu diletakkan lilin yang jumlah lilinnya sesuai dengan umur anak yang berulang tahun. Uniknya, lilin itu dinyalakan di pagi hari, kemudian baru ditiup di malam hari. Nah, kemudian kuenya dibagikan kepada anak-anak yang lain yang mengikuti festival itu. Terus bagaimana pada waktu zaman revolusi industri? Pada zaman revolusi industri terjadi juga sebuah revolusi terhadap kue.
kuehnya itu pada waktu revolusi industri sudah dimodifikasi atau dihias demikian rupa. Banyak gula di sana, jadi melambangkan manis. Manis itu melambangkan akan manisnya kehidupan setelah dia berulang tahun. Didekorasi dengan bentuk yang berbagai macam bentuk dan warna tentunya. Karena sedemikian mahalnya kue ulang tahun atau yang kita kenal kue tart pada saat ini, maka yang bisa memesan atau membuat kue ulang tahun itu adalah kalangan menengah atas. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kue tart itu bisa kita nikmati di hari ini dan itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian apalagi? Kue udah, lilin udah, kemudian lagunya lagu Happy Birthday. Jadi pasti nih setiap orang yang merayakan ulang tahun menyanyikan lagu ini. Tapi ternyata lagu ini awalnya itu berjudul Good Morning to All. Lagu ini selalu dinyanyikan untuk mengawali pembelajaran di suatu kelas. Dinyanyikan menjelang murid-muridnya masuk ke dalam kelas. Yang menciptakan adalah Patty Hills dan Mildred J. Hills pada tahun 1893. Kemudian pada tahun 1924, ada seseorang yang bernama Robert Coleman. Dia mempublikasikan sebuah buku lagu dengan irama yang hampir mirip dengan irama lagu Good Morning to All tadi. Hanya ditambahkan beberapa lirik saja di sana. Lagu itu diberi judul Happy Birthday. Nah, itu tadi adalah serangkaian ketika kita memperingati hari ulang tahun, ya. Terus bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apakah beliau merayakan ulang tahun? Beliau tidak pernah merayakan ulang tahun, tapi beliau memperingati hari kelahirannya. Memperingati di sini beda dengan merayakan. Merayakan itu biasanya penuh dengan hura-hura, tapi kalau memperingati itu adalah menghormati. Bagaimana cara beliau memperingati hari ulang tahunnya? Nabi Muhammad memperingati hari ulang tahunnya dengan cara berpuasa di setiap hari Senin, karena beliau lahir di hari Senin. Ada hadis Nabi dari hadis riwayat Muslim, saya bacakan, dari Abu Qatadah Al-Ansar, bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Rasulullah menjawab, karena saat itu aku dilahirkan dan saat itu aku dituruni wahyu. Jadi Nabi memperingati hari ulang tahunnya yaitu dengan berpuasa di setiap hari Senin. Bagaimana menurut saya? Ya, menurut saya sebaik-baiknya contoh manusia itu ya adalah Nabi Muhammad. Maka tidak ada salahnya ketika kita juga berpuasa di hari ulang tahun kita. Terus yang kedua, hari ulang tahun itu jadikan sarana introspeksi diri untuk tidak mengulang lagi kesalahan di masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu ya sahabat semua mengenai asal-usul ulang tahun, diawali dengan lahirnya Fir'aun, kemudian apalagi tadi kue beserta lilin yang diperkenalkan oleh masyarakat Yunani kuno sebagai bentuk persembahan terhadap Dewi Bulan atau Dewi Artemis. Kemudian mulai dibuat kue dengan lilin di atasnya secara massal, dimulai dari bangsa Jerman pada saat pesta anak-anak. Kemudian juga mulai adanya kue tart dengan berbagai macam dekorasi di era industri,
yang hanya bisa dinikmati pada awalnya itu oleh orang-orang kaya. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih sudah menyimak saya di Cerita MW. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.